Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT ya, atau SAT atau UAS ya, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 SD TMI semester 2 kurikulum merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PAT, SAT atau UAS mata pelajaran lainnya bisa kamu cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Teknik membaca untuk memperoleh informasi isi atau arti dari teks tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat disebut A. Scanning, B. Selecting. A. Scanning atau membaca memindai, B. Selecting, C. Skipping, D. Baca runtun. Jawaban yang benar adalah A. Jawabannya yaitu scanning atau membaca memindai ya. A jawabannya. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf adalah A. Gagasan penjelas, B. Gagasan utama, C. Kalimat penjelas, D. Kalimat kesimpulan. Jawaban yang benar adalah B ya, yaitu gagasan utama jawabannya. Oke, kita lanjut. Di dalam gagasan utama terdapat titik-titik. A. Penjelas, B. Penutup, C. Kalimat utama, D. Pendukung. Jawaban yang benar adalah jawabannya C. Kalimat utama. Ya, di dalam gagasan utama terdapat kalimat utama ya. C jawabannya. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri cerpen adalah A. Terdiri atas beberapa kalimat, B. Tokohnya anak-anak, C. Menceritakan masa kecil tokoh hingga dewasa, D. Hanya ada satu pokok cerita, tidak ada perubahan nasib pada tokoh. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D. Hanya ada satu pokok cerita, tidak ada perubahan nasib pada tokoh ya. D jawabannya. Dalam sebuah judul suatu buku terdapat titik-titik sehingga kita dapat memperkirakan isi dari buku tersebut. Nah, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah A. Kata menarik, B. Kata kunci, C. Kiasan, D. Sinopsis. Jawaban yang benar adalah B ya, kata kunci ya. Jawabannya B, kata kunci. Cerita non-fiksi dituliskan berdasarkan fakta, sedangkan cerita fiksi dituliskan berdasarkan cerita non-fiksi dituliskan berdasarkan fakta, sedangkan cerita fiksi dituliskan berdasarkan A. Imajinasi, B. Data, C. Peristiwa nyata, D. Khayalan.
Jawaban yang benar adalah A ya, imajinasi jawabannya. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi disebut A. Fabel, B. Legenda, C. Fiksi, D. Non-fiksi. Jawaban yang benar adalah D ya, non-fiksi ya, jawabannya D, non-fiksi. Non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data yang autentik. Autentik artinya A. sesuai imajinasi yang ada, B. dapat dipercaya, B. dapat dipercaya, asli dan sah, C. transparan, D. terbaru. Jawaban yang benar adalah B, yaitu dapat dipercaya, asli dan sah ya, B jawabannya. Yang bukan merupakan teks non-fiksi adalah yang bukan merupakan teks non-fiksi adalah A. laporan, B. skripsi, C. tulisan ilmiah, D. dongeng. Jawaban yang benar adalah D, yaitu dongeng ya jawabannya. Informasi dalam teks bacaan dapat kita temukan dengan menggunakan A. kata seru, B. kata tanya, C. kata depan, D. kata kiasan. Jawaban yang benar adalah B ya, kata tanya jawabannya. B, kata tanya. Sebelum menanggapi isi berita atau informasi, kita harus dapat A. mencatat pokok-pokok informasi, B. melewatkan pokok informasi, C. mengabaikan pesan informasi, D. merubah pokok-pokok informasi. Jawaban yang benar adalah A ya, mencatat pokok-pokok informasi ya, A jawabannya. Berikut ini yang merupakan kalimat kritikan yang baik adalah A. menurut saya hasil kerjamu ini sudah lumayan bagus, akan tetapi akan lebih baik jika kamu mau mengulanginya lagi. B. lukisme ini belum pantas diikutkan lomba berskala nasional, sebaiknya kamu ikut tahun depan aja. C. ya, untuk kali ini saya menilai pekerjaanmu cukup, tetapi kamu harus ingat pekerjaan seperti ini belum layak. D. sepertinya kamu masih banyak kekurangan jika dilihat dari hasil kerjamu yang seperti ini, masih jauh dari harapan. Maka jawaban yang benar adalah A. menurut saya hasil kerjamu ini sudah lumayan bagus, akan tetapi akan lebih baik jika kamu mau mengulanginya lagi ya, A jawabannya.
Alvina seringkali kesulitan menuliskan ide-ide yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk karangan. Nah, saran yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah A. Sebaiknya Alvina meminta orang lain untuk menuliskan karangannya. B. Sebaiknya Alvina tidak usah menulis karangan tersebut. C. Sebaiknya Alvina ke toko untuk membeli buku pelajaran. D. Sebaiknya Alvina lebih rajin menulis dan meminta bimbingan guru. Jawaban yang benar adalah D. Sebaiknya Alvina lebih rajin menulis dan meminta bimbingan guru ya. D jawabannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil pengamatan yaitu A. Waktu hasil pelaporan tempat objek nilai. B. Judul tempat objek waktu hasil pelapor. D. Tempat waktu hasil objek judul wawancara. D. Objek waktu hasil pelapor tanda tangan orang tua. Jawaban yang benar adalah B ya, judul tempat objek waktu hasil pelapor. B ya jawabannya. Semut merah itu berusaha naik ke atas daun. Semut merah itu berusaha naik ke atas daun melawan gelombang yang besar. Berkat ketabahannya, ia dapat mencapai permukaan daun itu dan berpegangan kuat-kuat di sana. Nah, cerita di atas mengungkapkan perasaan A. Mengerjakan sesuatu sebaiknya disertai dengan semangat. B. Disertai dengan ketabahan, keberhasilan dapat dicapai. C. Mengusahakan sesuatu sebaiknya disertai dengan doa. D. Dengan usaha sungguh-sungguh keberhasilan dapat dicapai. Jawaban yang benar adalah D. Dengan usaha sungguh-sungguh keberhasilan dapat dicapai ya. D jawabannya. Berilah kiranya yang terbaik bagiku, tanah berlumpur dan kerbau pilihan. Nah, penggalan puisi tersebut jika diparafrasekan menjadi A. Petani ingin memiliki kerbau yang baik. B. Seorang petani menyanyi sambil membajak sawah. C. Petani memohon kepada Tuhan agar dikaruniai tanah yang subur dan kerbau yang kuat untuk membajak sawah. D. Petani berharap mempunyai tanah berlumpur dan kerbau pilihan. Jawaban yang benar adalah C ya, petani memohon kepada Tuhan agar dikaruniai tanah yang subur dan kerbau yang kuat untuk membajak sawah. C ya jawabannya. Dahulu orang belum mengenal tulisan. Pada umumnya orang zaman dahulu masih buta huruf. Mereka menciptakan lambang-lambang untuk berkomunikasi. Nah, topik yang tepat untuk laporan di atas adalah A. Zaman dahulu orang tidak bisa membaca. B. Orang tidak bisa memahami huruf dan lambang. C. Lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman dahulu. D. Orang-orang menciptakan lambang-lambang untuk berkomunikasi. Jawaban yang benar adalah C. Lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman dahulu ya. C jawabannya. Banjir kembali melanda Jakarta. Seminggu yang lalu hujan baru saja turun. Akan tetapi sudah menenggelamkan kota Jakarta. Nah, peristiwa yang sudah pernah terjadi tidak dijadikan pelajaran baik bagi warga maupun pemerintah. Setiap tahun mereka harus mengungsi. Nah, isi informasi kutipan bacaan tersebut adalah A. Penduduk Jakarta mengungsi lagi.
B. Hujan deras selama seminggu. C. Pemerintah tidak bisa menangani banjir. D. Banjir melanda Jakarta lagi. Jawaban yang benar adalah D ya, banjir melanda Jakarta lagi. D jawabannya. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Nah, pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Informasi penting dalam paragraf tersebut adalah A. Subsidi listrik yang harus disediakan negara membengkak. B. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri. C. Pemborosan termasuk perilaku tidak terpuji. D. Harga energi di pasar global melonjak. Jawaban yang benar adalah C ya, pemborosan termasuk perilaku tidak terpuji. C jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.